Nah, contoh perhitungannya seperti ini ya. Misal kita menghitung finansialnya ya, yaitu financial ratios rasionya itu liquidity ratio. Di sini ada cash ratio dan current ratio. Ya, cash rasionya nilainya adalah 4, skornya 4, lalu current rasionya nilainya skornya adalah 3. Nah, ini dari mana? 4 dan 3 ini. Jadi gini, untuk cash ratio, itu kan nanti ada perhitungan ya di Excel. Nah, nanti dilihat berapa jumlah perhitungannya. Misal, di sini kategorinya, di sini skornya, kenapa? Ini skornya 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, di sini, karena hasil dari perhitungan Excel itu nilai cash rasionya itu 1,98 sampai 2,64, ya, pada rentang ini, maka skornya itu ditulis 4. Karena dia berada pada skor 4. Karena rentang 1,98 sampai 2,64 itu berada di rentang skor 4. Maka kita tuliskan skornya adalah 4. Nah, sedangkan current rasionya nanti kita hitung menggunakan Excel. Setelah itu diperoleh hasilnya itu pada rentang 5,04 sampai 7,56. Maka dia berada pada skor 3. Maka ditulis di sini skornya 3. Nah, setelah ini berlaku sama ya untuk untuk rasio aktivitas, untuk rasio keuntungan dan utang juga sama menggunakan ini juga. Nah, jadi eh, untuk skor totalnya ditotalkan 4 tambah 3 itu 7 ya, dibagi 10. Kenapa 10? Karena dua komponen ini, cash ratio dan current ratio, itu nilai tertingginya kan adalah 5 ya. Karena dia ada dua komponen, maka nilai tertingginya adalah 10. Nah, maka sedangkan ini skor totalnya adalah 7 dari 10. Nah, lalu dikalikan 25,5%. Dari mana 25,5% ini? Yaitu dari tabel sebelumnya. Nah, ini ya. Karena dia adalah karena contohnya tadi itu pada sektor industri perdagangan ya, maka dikalikan dengan 25,5% untuk rasio likuiditasnya. Jadi di bobotnya 25,5 maka dikalikan dengan 25,5%. Ingat, ini adalah contoh tadi adalah sektor industri perdagangan atau penjualan. Jadi bobotnya adalah segini. Nah, jadi diperhatikan lagi sektor industrinya apa. Ya, kalau manufaktur maka dikalikan 25,6. Kalau misalnya perdagangan atau penjualan dikalikan 25,5. Makanya ini tolong dipahami. Nah, lalu nanti hasilnya adalah 17,92. Nah, 17,92 inilah eh, kita kita tuliskan ya nanti. Nah, untuk konsep rasio aktivitas, rasio utang, rasio keuntungan ini sama ya, berlaku sama seperti ini juga. Nah, perhatikan di sini, untuk rasio finansial, rasio likuiditasnya itu ada dua komponen, cash ratio dan current ratio. Untuk rasio aktivitasnya, itu ada inventory turnover, lalu total asset turnover-nya, lalu debt rasionya itu hanya satu komponen saja. Lalu untuk rasio keuntungan atau profitability-nya ada dua komponen, gross profit ratio dan return on investment. Nah, di sini ya, lihat pembaginya. Karena ini ada dua komponen, maka pembaginya 10. Ya, setiap rasio yang memiliki dua komponen, maka pembaginya 10 karena skor tertingginya adalah 10. Untuk debt ratio, ini kan hanya satu komponen saja, maka pembaginya, ya, skor pembaginya adalah 5. Ya, karena nilai paling tingginya hanya 5. Hanya pada skor 5, karena hanya satu komponen. Nah, seperti itu. Lalu di sini bisa dilihat ya 4 keterangannya, 4 ditambah 3 adalah skor total dari kalkulasi finansial UMKM, 10 adalah skor maksimum dari likuiditas, 5 tambah 5, 25,5% adalah bobot pada tabel 23, tabel sebelumnya, yaitu untuk sektor industri perdagangan atau penjualan. Nah, yang kedua adalah indikator non-finansial. Ya, indikator non-finansial di sini contohnya yaitu kita ambil untuk indikator SDM, ya Human Resources. Nah, di sini ada pertanyaan, ya, tapi nanti pada instrumennya pertanyaannya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir. Ini contoh aja nih pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 indikator pertanyaan, ya, untuk division of labor atau divisi tenaga kerja.
Nah, di sini eh, seperti menggunakan angket ya, menggunakan angket. Jadi skor terendahnya 0, skor tertingginya 3. Nah, dan karena ada 3 indikator, maka untuk divisi tenaga kerja, skor tertingginya adalah 9. Ya. Nah, misalnya untuk pertanyaan pertama ini skornya 3, pertanyaan kedua skornya 3, pertanyaan ketiga, oh skornya 3. Nah, maka totalnya 9. Lalu untuk training and development atau divisi pelatihan dan pengembangan, ini indikatornya ada 2. Ya. Nah, misal di pertanyaan pertama dia skornya 2, pertanyaan kedua dia skornya 3, maka totalnya adalah 5. Lalu untuk SDM-nya, pertanyaannya ada 3. Nah, em, pertanyaan pertamanya misalnya dia menjawab ini sangat-sangat setuju atau misalnya sangat sering dilakukan, berarti nilainya 3, ini juga 3, lalu yang pertanyaan terakhir adalah 2, maka totalnya 8. Ya. Nah, maka dijumlahkan 9 tambah 5 tambah 8 dibagi dengan 24. 24 dari mana? Yaitu dari total skor keseluruhan. Contoh misalnya ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8 pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu skor tertingginya adalah 3, maka dikali. 8 dikali 3 adalah 24. Jadi dibagi 24 ya. Jadi skor tertingginya adalah 24. Dikalikan dengan 2,5%. Dari mana 2,5% ini? Nah, jadi tabel 23 ini. Ya, SDM. SDM 2,5%. Karena ini contohnya adalah sektor industri perdagangan, maka di bobotnya adalah 2,5%. Ini, 2,5% untuk SDM. Nah, dikalikan 2,5%, maka diperolehlah skor totalnya yaitu 3,85. Ini baru satu indikator saja yaitu SDM. Ya, masih ada marketing, masih ada tata kelola atau administrasi, lalu masih ada pemasaran. Ya, oke. Nah, ini adalah hasil penilaian. Nah, ini adalah hasil penilaian. Jadi nanti eh, untuk aspek finansialnya ditotalkan ya, dapatnya berapa. Lalu untuk aspek non finansialnya juga ditotalkan. Jadi nanti aspek finansial dan aspek non finansialnya nggak boleh digabung ya. Jadi kita menilainya secara terpisah. Nah, misal untuk aspek finansial itu berada pada skor 80 misalnya. Maka ya, dia kita kasih rating yaitu AA, double A. Di mana tingkat kesehatannya dapat kita justifikasi bahwa memiliki resiko yang kecil tingkat 1. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Nah, di mana nanti hasil ini kita bisa jadikan rekomendasi ya. Nanti kita buat artikelnya ya. Nanti akan ada template artikelnya. Kita akan buat ya, kita akan jadikan rekomendasi kepada UMKM tersebut, kepada bisnis di mana tempat kita survei tersebut. Oke. Jadi silahkan dibagi satu kelompok 2 orang ya. Nanti linknya akan saya drop di PPT yang akan dibagikan di grup. Silahkan nanti tinggal di-download saja. Oke, lalu nanti 2 minggu yang akan datang, ya tanggal 11 Mei, kita kalian sudah dapat semua datanya, ya. Nah, nanti 2 minggu yang akan datang, kita akan diskusi terkait dengan bagaimana cara menganalisis data tersebut. Oke, oke mungkin itu saja dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh nanti di kolom komentar ya pertanyaannya, atau nanti boleh kita diskusi di grup. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.